Pada program kali ini kita akan mempelajari sejarah Alexander Agung dan bagaimana kekuasaannya memberi dampak besar terhadap dunia Alkitab, khususnya sebagai latar belakang penting bagi Perjanjian Baru. Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada program kali ini kita akan mempelajari sejarah Alexander Agung dan bagaimana kekuasaannya memberi dampak besar terhadap dunia Alkitab, khususnya sebagai latar belakang penting bagi Perjanjian Baru. Meskipun nama Alexander Agung tidak disebut secara eksplisit dalam Alkitab, pengaruhnya sangat besar dalam membentuk bahasa, budaya, dan pemikiran dunia Timur Tengah yang kemudian menjadi konteks munculnya Injil, kehidupan Yesus, dan kehidupan para rasul. Alexander Agung lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Makedonia. Ia adalah putra Raja Filipus II dan Ratu Olimpias. Sejak muda Alexander Agung menerima pendidikan yang sangat baik. Gurunya adalah filsuf besar Yunani yang bernama Aristoteles, yang menanamkan kecintaan pada filsafat, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan Yunani. Ketika ayahnya wafat, Alexander Agung naik takhta pada usia 20 tahun. Dalam waktu singkat, Alexander berhasil mempersatukan Yunani dan mempersiapkan ekspedisi militer yang besar ke berbagai belahan dunia. Sejak awal, Alexander bercita-cita untuk membangun satu dunia yang dipersatukan oleh budaya Yunani. Sebuah visi besar yang kemudian dikenal sebagai Helenisme. Alexander memulai penaklukannya pada tahun 334 sebelum Masehi dengan menyeberangi Asia Kecil. Ia berhasil mengalahkan tentara Persia dalam beberapa pertempuran besar. Wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkannya meliputi Asia Kecil, Syria, Fenisia, Palestina, Mesir, Mesopotamia, hingga ke India bagian barat. Penaklukan Alexander berlangsung sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 13 tahun, ia berhasil membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Menurut tradisi Yahudi, ketika Alexander tiba di Yerusalem, ia tidak menghancurkan kota itu. Bahkan imam besar menyambutnya dengan begitu hormat. Alexander juga merasa tersanjung dan kagum setelah imam besar memperlihatkan kepadanya kitab Daniel dan membuktikan bahwa nubuat tentang dirinya sudah sejak lama tercatat dalam kitab suci agama Yahudi. Setelah membangun kota Alexandria di Mesir, Alexander memberikan prioritas bagi orang-orang Yahudi untuk menjadi penduduk di kota Alexandria. Walaupun kisah ini tidak dicatat di dalam Alkitab, tradisi ini menunjukkan suatu relasi yang unik antara Alexander Agung dan juga bangsa Yahudi. Alexander Agung meninggal dunia karena sakit pada tahun 323 sebelum Masehi di Babel pada usia 32 tahun. Alexander dikenal sangat menyukai minum minuman anggur dan juga menyukai banyak wanita. Ia tidak meninggalkan penerus kepemimpinan kerajaan yang kuat. Akibatnya, kerajaannya akhirnya terpecah dan dibagi-bagi di antara para jenderalnya. Bagian barat, wilayah Makedonia dan Yunani dikuasai oleh Kasandar. Bagian timur, wilayah Turki dan Asia Kecil
yang disebut Armenia dikuasai oleh Lysimachus. Bagian utara wilayah Syria dan Babilonia, termasuk Palestina, dikuasai oleh Seleukus. Dan bagian selatan wilayah Mesir dikuasai oleh Ptolemeus. Wilayah Palestina kemudian berada di bawah kekuasaan dinasti Ptolemeus di Mesir dan juga dinasti Seleukus di Syria. Palestina berada di tengah-tengah dan sering diperebutkan oleh kedua kekuasaan besar ini. Perebutan kekuasaan ini membawa dampak besar bagi kehidupan politik dan keagamaan bangsa Yahudi. Bagaimana Helenisme dan dampaknya bagi dunia Alkitab? Warisan terbesar Alexander Agung bukan hanya wilayah kekuasaan, tetapi penyebaran bahasa dan budaya Yunani. Bahasa Yunani Koine menjadi bahasa internasional yang dipakai dalam perdagangan, pemerintahan, dan komunikasi lintas bangsa. Proyek penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta juga merupakan dampak dari Helenisasi Alexander Agung. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, penerjemahan Alkitab Septuaginta dikerjakan oleh 72 ahli agama Yahudi yang merupakan perwakilan dari tiap-tiap suku Israel. Menurut para ahli Perjanjian Lama, yang mula-mula diterjemahkan adalah kitab Pentateuch. Sedangkan kitab-kitab lain dan juga 7 kitab Apokrifa diterjemahkan secara berangsur dan baru selesai pada tahun 150 sebelum Masehi. Alkitab Septuaginta bukan saja telah memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbahasa Yunani pada saat itu, tetapi juga mempersiapkan jalan bagi pewahyuan dan penulisan Alkitab Perjanjian Baru. Bahasa Yunani adalah bahasa yang kemudian digunakan untuk menulis seluruh Perjanjian Baru. Bahasa Yunani juga memungkinkan Injil dapat diberitakan lintas budaya dan disebarkan dengan begitu cepat. Rasul Paulus menggunakan bahasa Yunani dan konsep-konsep yang dipahami dunia Helenistik untuk menjelaskan Injil Yesus Kristus. Selain bahasa, pemikiran Yunani juga mempengaruhi pendidikan, filsafat, dan cara berpikir masyarakat pada saat itu. Kota-kota Yunani dibangun dengan gimnasium, teater, dan juga pusat-pusat pendidikan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana Alexander Agung dalam terang nubuat Alkitab. Meskipun nama Alexander Agung tidak disebutkan secara langsung, banyak penafsir Alkitab melihat terdapat nubuat tentang kerajaan Yunani di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke-8 menggambarkan seekor kambing jantan dengan satu tanduk besar yang menaklukkan banyak wilayah. Daniel pasal 8 ayat 21 menyatakan bahwa kambing jantan itu melambangkan raja negeri Yunani. Tanduk besar yang patah dan digantikan oleh 4 tanduk kecil dipahami sebagai gambaran kematian Alexander dan terpecahnya kerajaan Yunani. Dapat kita lihat dalam kitab Daniel pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Nubuat ini menunjukkan bahwa sejarah berada di bawah kedaulatan Allah. Pada akhirnya kita dapat melihat bahwa sejarah Alexander Agung mengajarkan bahwa Allah bekerja melalui peristiwa politik dan tokoh-tokoh dunia untuk menggenapi rencananya. Meskipun Alexander Agung adalah seorang raja yang hebat dan kuat, namun kita dapat melihat bahwa kerajaannya tidak kekal.
dampak kekuasaan dan kebijakannya dipakai Allah untuk mempersiapkan kedatangan Kristus dan penyebaran Injil Kerajaan Allah. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa sejarah manusia berada di bawah kedaulatan Allah. Sekian pembahasan ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.